Misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai itu anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek wadon ditukoni. Walhasil tok sarang duwe entek. Tapi gawa mainan, gawa kacang gitu. Saake jadi. Sama-sama belanja. Dia ini niatnya nyebar rahmate. Saya pernah ngalami itu meskipun di skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sanggup itu. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule ku payu ora kok dipangan to. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting sebentar. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga di. Tapi kalau liwat jual beli kan seneng. Ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah duitku akeh tenang wae. Cara dohir melete. Ternyata ngenakno sing digai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono sing digai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing digai ora sungkan. Bar ngekek duit wong 100.000. Lah iya lanjiran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digai apa? Ngenakno asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melitik tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar. Kanjeng Nabi itu nak dahar sering ning jowo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan. Beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk itu meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng kowe wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nek ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahli. Jadi wong soleh itu ngomong terus yo barokah saenak yo barokah asal dekne soleh barokah. Tapi nak wong ra soleh goblok ya goblok meneng ben wibawa. Nah ibadah anggo wali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh kok. Modus iki napa? Lho iya. Kayak kasus di Probolinggo andai kan wong era jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalih. Umpama ndekne nganggo kathok seperapat pakpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya to? Baru kayak jubahan ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu makanya kata ulama, kata Imam Harum, mungkin arah alim, urip pun biasa wae. Jangan sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mergo anti L. Mas bener kok sampean ini bener. Arah alim wis sepedaan motor ya sampai dangan-dangan sampai rokokan itu wis bener. Kan nek bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kena pas melete tak anggap pinter ini. Menutupi apa nih? Pokoknya terus dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh. Makanya saya berkali-kali cerita. Saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah.
Sufyan bin Uyayna ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma apa? Sobia. Nabi Yahya khudil kitaba bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, wa yukallimun nasa bil mahdi. Maka ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Limadza tas'al aina khiyarun?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Gantian Nabi Yahya tanya, "Limadza tas'al aina sirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter udawil marodo." Maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sih? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nak di vulgar roh jadi vulgar. Nah iku ra paham banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhab Syafi'i wa madzhab Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sidogiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat, ya sudah pakai peci putih. Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram. Kata beliau, "Cung kaji nih wong desa-desa nganti adol tegal, adol tegal. Mbok saiki ketuli 5.000. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram." Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kajinya adol tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku yang nganggu kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi ya keturunan diri, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya yang parkiran macam alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak kira-kira? Kowe kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tricis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah istihad. Abdul bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti ini? Terus beliau menghentikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurat. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap.
Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar mini. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah, itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ini. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam, nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot, makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu, karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain enggak bisa. Biar sekarang enggak do geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran rumah yatim, rumah jenazah, rumah jalan-jalan raya, kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid. Saya yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kayak orang sing itikaf ning perapatan, nak nong tikus iso nulung, nak nong kesasar iso takok. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayangnya tuh hitung-hitung barang itu sayangnya. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusrotit thorik. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nak ana butuh. Coba sekarang orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi, orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran, sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam, atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan, orang itikaf jadi katakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang hormat yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya, tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Ini iskal. Yo mareni yo tobat. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja, baik di partai kita maupun di partai maupun di ormas kita maupun ormas. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangannya ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil mar, mengobati yang sah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi. Ya ukur dhewe, nak ora kuat niru Nabi Yahya, nak kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masa. Ya sudah, yang penting roh ilmunya, bahwa dulu itu biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan, guling-gulingan nak putih itu sunnah. Tapi sing ireng, piye-piye kaji desa itu disaingi kedua 5.000 gak terima, yakin deh. Nah saya ini mulai kecil di sarang, tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya.
sebagian pakai kayak putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena tadi saya kaget tuh kok banyak yang pakai begitu. Hormati jenengan tuh. Yang putihnya masih banyak separuhan. Ya gak ada yang merencanakan ya alami saja. Antara sampean bener deh. Putih apa hitam? Bebas.